Pada siang hari ini, laporan Bupati Tanggamus ikut rakor se-Indonesia dari gubernur, wali kota, dan bupati, kepala daerah melalui VidCon di ruang rapat utama Bupati. Dalam video konferensi tersebut diikuti oleh seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Kabupaten Tanggamus Lampung hadir dalam VidCon tersebut Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani, Wakil Bupati Haji Aim Syafei, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, para asisten Bupati Tanggamus, dan Kabak Tapem Kabupaten Tanggamus. Laporan Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah dan beberapa pemilihan kepala pekon yang ada di daerah aman dan kondusif. Sementara Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menambahkan selesainya arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap daerah wajib memberikan himbauan tentang COVID-19 yang ada di daerahnya masing-masing agar selalu mematuhi protokol kesehatan dikarenakan kita semua akan melewati libur panjang yakni Idul Fitri. Baik pemudik dan sholat Idul Fitri di tahun ini ditiadakan agar COVID-19 tidak bertambah kembali dan saat ini Tanggamus sendiri berada di zona kuning. Bupati Tanggamus juga melanjutkan bahwa pemerintah Kabupaten Tanggamus akan mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh ASN Kabupaten Tanggamus dilarang untuk mudik dan Pemkab juga akan mengaktifkan kembali posko-posko yang ada di pekon-pekon agar bisa mendata masyarakat yang baru datang dari luar agar tidak terjadi atau bertambahnya COVID-19 di pekon masing-masing. PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, otomatis itu juga harus kita implementasikan di masing-masing kabupaten kota. Nah, ada beberapa hal yang akan diambil kebijakannya terkait dengan misalnya salah satu contohnya dengan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri, kita tidak menggelar di rumah ibadah ataupun di lapangan, tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Kemudian masalah yang lainnya tadi disampaikan Pak Presiden bahwa pembelanjaan APBD ini harus segera dilakukan supaya adanya perputaran uang yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang kita lihat juga kondisi ekonomi sudah semakin membaik dan ini juga harus segera kita respon. Jadi dua hal hanya harus berjalan bersamaan, seiring sejalan, yaitu pengendalian COVID, tetapi di sisi lain juga kita tidak boleh melupakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus kita jaga, ya, sehingga ke depan ini bisa lebih baik lagi, lebih kondusif lagi, dan itu pun akan kami lakukan nanti mungkin secara detailnya poin-poin apa ataupun hal-hal apa yang akan menjadi kebijakan dari kabupaten yang juga merujuk dari apa yang menjadi kebijakan dari provinsi dan juga pusat, ini akan kami bahas pada saat laporan besok. Ada mekanismenya, ada proses yang harus kita lalui, ya. Nah, tapi artinya dengan adanya statement dan juga arahan dari Pak Presiden seperti yang kita dengar tadi, maka tentunya ini akan lebih kita percepat lagi. Tangani surat edaran bahwa tidak ada ataupun ada pelarangan, ya, AS tidak diperbolehkan untuk mudik. Kemudian juga nanti kita akan meningkatkan lagi fungsi daripada posko-posko Satgas COVID yang ada di masing-masing pekon, bekerjasama juga dengan jajaran Forkopimda. Kami juga akan nanti mendirikan posko untuk menyekat adanya arus kedatangan dari luar yang tidak terdeteksi, artinya dikhawatirkan ada saudara-saudara kita yang masuk ke wilayah Kabupaten Tanggamus yang berasal dari daerah terkonfirmasi COVID-19 dengan kasus yang cukup tinggi, ya. Itu tentunya nanti akan menjadi fokus kami juga. Kemudian dalam beberapa kesempatan juga selalu saya sampaikan, ini masing-masing posko di pokon bahkan sampai ke tingkat RT sudah harus mulai kita bersiaga, ya, kita bersiaga karena dari pengalaman yang sudah ini libur panjang yang lalu, hari Natal dan Tahun Baru, ini Kabupaten Tanggamus ini melonjak kasusnya, bahkan kita masuk ke zona merah kurang lebih 3 minggu, ya. Alhamdulillah dengan kerjasama semua jajaran dari Satgas Covid Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat pokon, RT dan juga dibantu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Alhamdulillah
kita dapat keluar dari zona merah. Tapi saat ini kita di zona kuning, tapi kan berfluktuasi, kadang masuk oranye, nanti kuning lagi, oranye lagi, seperti itu. Artinya target kita adalah bagaimana menjadikan Tanggamus ini menjadi zona hijau. Tapi tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ini juga tergantung bagaimana kondisi di kabupaten kota yang lainnya, karena kita punya konektivitas kedekatan juga. Ada Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, kemudian Lampung Barat, Pesisir Barat. Jadi artinya ini harus menjadi komitmen dan gerakan bersama, khususnya di Lampung, agar bisa menjadikan wilayah kita di Lampung ini menjadi hijau. Tapi itu pun tidak hanya bergantung pada posisi Lampung saja. Lampung ini juga pintu gerbang Pulau Sumatera. Jadi memang ini harus jadi kerja akumulatif kerja kolaboratif dari seluruh daerah. Oleh karenanya memang sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, menekankan pada seluruh kepala daerah untuk lebih fokus lagi dalam penanganan COVID dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi. Dari Kabupaten Tanggamus, Galih Momentum TV melaporkan.